apel pagi kebangsaan siap untuk dilaksanakan. Ya, laksanakan. Laksanakan. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk para pahlawan, para pejuang, dan para pendahulu kita, mengeningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila oleh pembina apel. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, baik di pusat maupun di perwakilan, para koordinator, subkoordinator, para pejabat fungsional, dan para kepala-kepala UPT, BPKBD, dan juga seluruh jajaran, seluruh aparatur sipil negara di BKKBN pusat maupun di daerah, terlebih kepada UPT yang bertugas dari Banyumas, dan semua yang tidak saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kemudahan, petunjuk pada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan insya Allah semua jajaran dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peserta apel pagi pada kesempatan kali ini, yang pertama, pada yang merayakan Natal, tentu kami mengucapkan selamat merayakan Natal. Semoga makna dari tema Natal yang Bapak Ibu usung pada kesempatan kali ini, tahun 2022, benar-benar bisa memberikan kekuatan, kehidupan, cinta, kasih, damai di tengah-tengah keluarga, sehingga cita-cita BKKBN mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang tentram, yang mandiri, yang damai, penuh dengan toleransi di dalam suatu perbedaan, itu akan terwujud. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyaknya keluarga yang mengalami suatu perceraian, tentu menjadi suatu keprihatinan. Sebetulnya kenapa perceraian itu meningkat dan jumlahnya tidak sedikit, di tahun 2021 mencapai 580.000 perceraian. Karena mayoritas adalah konflik kecil-kecil yang berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan. Dan sumber dari percekcokan di dalam keluarga adalah ketidakmampuan mereka melakukan toleransi antar
suami dan istri dan dalam kehidupan di dalam anggota keluarga itu sendiri. Bisa juga antara anak menantu dengan orang tua atau mertua, anak menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan, ataupun juga yang laki-laki. Bisa timbul konflik-konflik juga yang berkepanjangan, yang tidak mendukung keharmonisan di dalam keluarga. Sehingga pengamalan 8 fungsi keluarga untuk menciptakan keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia menjadi penuh dengan tantangan yang tidak ringan. Ini saya kira menjadi suatu yang tugas yang besar bagi kita, dan di saat teman-teman dari Kristiani memperingati Natal, tentu kami juga menitipkan bahwa pesan-pesan yang ada di dalam tema Natal bisa mendorong untuk mewujudkan toleransi di dalam kehidupan keluarga itu sendiri, memahami perilaku individu dari pasangan hidupnya maupun dari keluarganya, sehingga toleransi menjadi kunci, tidak hanya toleransi kehidupan antar beragama, tetapi toleransi kehidupan antar keluarga di dalam keluarga itu sendiri akan menentukan sukses tidaknya kita membangun keluarga yang berkualitas. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kedewasaan di dalam membangun keluarga sangat dibutuhkan. Sehingga ketika akhir-akhir ini viral di berbagai media bahwa BKKBN membatasi usia 21, 25, dan juga ada berita yang sedikit disalahartikan bahwa kalau lebih dari 21, 25 berarti sudah kadaluwarsa. Ini betul-betul memprihatinkan juga, karena penyimpangan pemahaman ini juga sangat serius. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh jajaran juga ikut membantu meluruskan berita yang tidak lurus. Dalam hal ini, berita yang beredar di media sosial yang viral mengatakan bahwa BKKBN tentu menyatakan kalau di atas usia itu sudah kadaluwarsa. Ini sangat salah besar ya. Tentu BKKBN memberikan saran kenapa nikah usia 21, karena usia melahirkan dan hamil yang sehat pada usia 20 sampai 35 untuk perempuan. Dan kenapa BKKBN kampanye 21? Karena tentu kalau meleset ya 21 melesetnya menjadi 20 masih aman. Tapi kalau 20 melesetnya menjadi 19 tentu belum sehat. Inilah alasan penting secara biologis tentu BKKBN memberikan kampanye 21-25. Begitu juga seandainya ada yang bertanya, undang-undang mengatakan 19 tahun sudah bisa nikah. Sebetulnya harapan kita dari BKKBN, ketika 19 tahun nikah, maka hamilnya dimulai umur 20 tahun. Sehingga melahirkan pada usia 20 tahun, tentu usia yang ideal, yang sehat, antara 20 sampai 35 tahun. Khusus untuk perempuan ada batas usia terlalu tua, yaitu usia 35 tahun. Karena di atas 35 tahun sudah kalau hamil, maka hamilnya kelompok kehamilan berisiko tinggi dengan berbagai macam akibat, seperti kematian ibu, kematian bayi, dan stunting. Sedangkan untuk laki-laki tegas tidak ada batas usia, sehingga 25 tahun itu sebagai batas usia untuk kita menganggap bahwa suami itu dewasa, cukup mandiri secara ekonomi, dan juga tentu secara fisik maupun mental sudah memadai. Akan tetapi juga itu adalah perhitungan-perhitungan bukan secara biologis, tetapi secara psikologis, secara sosial, dan secara ekonomi. Sedangkan batas usia atasnya laki-laki tidak ada. Sampai usia berapapun laki-laki masih dianggap nikah bisa dan bisa menghasilkan keturunan yang sehat. Ini barangkali penting kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini karena adanya berita yang viral menyangkut masalah batas usia pernikahan yang sangat menarik bagi seluruh pemuda, remaja, keluarga, yang kemudian banyak juga yang protes. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
yang terakhir tentu kita selalu diingatkan oleh jajaran Menpan RB dalam hal ini kita supaya mengembangkan ya asas di dalam etika, yaitu berakhlak ya, yang berorientasi kepada pelayanan, kemudian juga kita bisa melakukan pekerjaan dengan akuntabel, kemudian kita harus melakukan tentu kompeten, kemudian unsur-unsur seperti keharmonisan, loyalitas, dan kolaboratif, adaptif menjadi bagian yang tidak bisa kita kesampingkan di dalam membangun value atau nilai-nilai berakhlak sebagai PNS. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kita juga memang bersyukur diberikan kesempatan untuk mendapatkan tambahan tenaga P3K dan mulai pendaftaran dan rekrutmen, dan kami berusaha untuk memperluas spesifikasi kesarjanaan yang dulu sangat terbatas, kemudian kita perluas seluas-luasnya dari jenis-jenis kesarjanaan. Tentu itu membutuhkan upaya, dan kita syukuri alhamdulillah disetujui, dan kemudian bisa berbagai jenis kompetensi kesarjanaan bisa masuk di dalam ikut seleksi P3K. Satu hal yang masih butuh dukungan bersama yaitu bagaimana honorer-honorer BKKBN yang lulusan SLTA yang mana belum bisa mengikuti P3K, tentu masih perlu kita usahakan agar ke depan ada aturan yang bisa mengakomodir bagi para honorer yang sudah bekerja, punya masa kerja, akan tapi ijazahnya SLTA. Lebih dari itu, kami juga berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendorong teman-teman yang sudah menghonor dengan ijazah SLTA untuk bisa sambil jalan, saya kira bisa menempuh studi secara mudah, saya kira bisa mengikuti UT ataupun juga perguruan tinggi yang ada di lokal di tempat Bapak Ibu semua di wilayah masing-masing. Tentu ini juga akan sangat membantu ke depan. Kami sedikit melanjutkan terkait dengan bagaimana nilai-nilai yang harus dibangun oleh teman-teman PNS sesuai arahan dari Menpan RB. Kita yang utama tadi sudah saya sebutkan di depan adalah berorientasi pada pelayanan. Saya berharap betul memang kita itu menghayati sebagai pelayan. Hingga sebagai PNS kita menghayati bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang rela hati menempatkan diri di tempat yang rendah dan harus bertahan dalam keadaan sulit dan kadang-kadang sering menderita juga hanya karena melayani orang lain. Saya kira diktumnya seperti itu. Sekali lagi, pelayan adalah orang yang ikhlas, rela hati, menempatkan diri di tempat yang rendah karena pelayan, dan harus bisa bertahan dalam keadaan sulit dan sering juga menderita hanya karena melayani orang lain, titik. Ya, sehingga supaya pemahaman dan penghayatan sebagai pelayan untuk diikhlaskan, tidak ada keluhan karena sudah ditekadkan hidupnya menjadi PNS, dengan kata lain menjadi pelayan. Tinggal merubah mindset Anda bahwa pelayanan ini mengabdi, tentu juga kita itu mengabdi bukan hanya sekedar mengabdi pada manusia orang lain, tetapi kita itu dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga unsur ikhlas itu hanya karena Tuhan, hanya karena Allah. Dan unsur jujur saya kira menjadi satu fundamental yang penting, karena akuntabel di dalam berakhlak tadi selain memberikan berorientasi pada pelayanan juga akuntabel. Dan akuntabel ini tentu kejujuran, ya. Bahwa melakukan jujur dan perbuatan yang adil itu memang dua-duanya sulit, ya. Tapi sebetulnya adil itu lebih sulit. Tetapi kalau jujur itu sebetulnya tergantung hati nurani Anda masing-masing. Kalau Anda berniat untuk jujur, saya yakin bisa itu. Tapi kalau adil kan memang banyak relativitasnya. Makanya kalau Anda bilang tidak bisa jujur itu
atau sulit melakukan kejujuran itu menurut saya tidak benar ya. Tetapi kalau sulit melakukan keadilan, bolehlah ya. Makanya sebagai PNS itu juga sebagai pemimpin, maka perilaku jujur dan adil itu menjadi dua-duanya yang sangat penting. Karena sebetulnya ketika Anda menjadi pelayan yang baik, insya Allah doa Anda itu juga mudah dikabulkan oleh Tuhan. Ketika Anda mendoakan anak Anda, mendoakan keluarga Anda, ketika Anda menjadi PNS dan menjadi pemimpin di lingkungan Ibu Bapak sekalian itu dilakukan dengan cara jujur dan adil. Ya. Dan yang berikutnya adalah kompeten. Ya. Ketika berakhlak ini menghendaki kita berorientasi pada pelayanan, kemudian kita akuntabel atau jujur, kemudian yang ketiga harus kompeten, maka lingkungan kerja kita di UPT, Balai Diklat, misal begitu, itu harus menjadi lingkungan yang pembelajar. Namanya saja Balai Pelatihan, itu kan melatih ya. Melatih itu ya selalu yang dilatih tidak hanya masalah skill fisik dan intellectual skill dalam arti otak dan tangan dan kaki, ya, tetapi tentu skill untuk menjadi orang yang bisa lebih dewasa, menjadi orang yang menjadi master personal yang mastery personal, atau orang yang berakhlak baik, ya. Sehingga kompeten ini kita tangkap sebagai suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Hanya kami sering merasakan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar ini sering masih belum dilengkapi dengan unsur kecepatan. Ya, pekerjaannya dilaksanakan dengan baik dan benar, tapi lama dan telat. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kita ini belum profesional. Ya, oleh karena itu di atasnya kompeten ada namanya profisien. Kalau Anda itu baru bisa melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar, saya tentu itu belum profisien. Tapi kalau cepat berarti profisien. Ya, oleh karena itu kita di dalam organisasi pembelajar di lingkungan bekerja saling belajar mengajar juga, memberitahu kepada yang lain, dan kita bertanya pada teman untuk selalu kita tambah baik, tambah terampil, akhirnya cepat bekerjanya. Sehingga jadilah orang yang profisien, tidak hanya kompeten. Orang sering merasa bahwa kompeten seolah-olah sudah sangat maksimal. Sebetulnya kompeten itu masih kalah dengan profisien. Begitu juga item yang berikutnya di dalam nilai-nilai berakhlak ini memang harus harmonis. Tentu di lingkungan kerja kita bangun ya lingkungan kerja yang kondusif. Jadi tidak menang-menangnya sendiri, bisa saling membantu. Harus senang kalau kita teman itu bekerja juga sukses, kita juga sukses. Jangan sampai iri dengki kalau temannya bekerja itu lebih baik daripada kita. Kalau seperti itu maka lingkungan menjadi tidak harmonis, ya, tidak kondusif. Ya, oleh karena itu konsep saling membantu menjadi suatu penting. Sedangkan nilai-nilai kolaboratif seperti yang ada di dalam filosofi berakhlak ini tentu kita diajari dengan konvergensi. Seperti stunting ini konvergensi. Hingga kalau di dalam unit-unit kerja kita ada anggaran yang bisa dikolaborasikan dengan teman unit lainnya yang dekat dengan kita, itu lebih baik. Tidak pokoknya ini punya saya, itu punya kamu, egoisme sektoralnya tinggi sekali. Nah, itulah yang kemudian tidak membangun kolaborasi dengan baik. Ya. Sedangkan nilai-nilai adaptif, saya kira kita dituntut untuk bisa inovatif dan juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Sehingga nanti banyak P3K baru, banyak pegawai baru, tentu kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri secepatnya. Di dalam unsur adaptif sebetulnya mengandung unsur inovatif. Kalau kita tidak bisa melakukan inovasi, memang kecepatan bekerja itu sering tidak bisa kita capai. Kita bisa loncat, kata Pak Presiden Jokowi, tidak hanya berlari, tapi bahkan loncat
kalau kita itu punya inovasi. Tapi kalau tidak ada punya strategi inovasi, sulit melakukan suatu percepatan yang di luar kebiasaan. Dan tentu yang paling utama di dalam nilai ini adalah ada loyalitas. Ya, loyalitas membangun bangsa dan negara, loyalitas dalam berbangsa dan bernegara, loyalitas kepada Pancasila, dasar negara, asas-asas kehidupan, tentu tidak bertentangan dengan agama. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa menjunjung tinggi di mana kita berada, di situ kita menghormati pimpinan dan juga kita tidak hanya taat kepada Allah dan Rasul dan Nabi, tetapi kita juga taat kepada para pemimpin yang ada di lingkungan kita. Sehingga asas prinsip kenegaraan, prinsip kewilayahan tentu masih harus kita junjung tinggi. Dan itu menjadi bagian proses pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik. Betapa kita menyadari bahwa suatu bangsa, keluarga yang kita urus di BKKBN ini bisa memiliki karakter dan nilai-nilai dalam keluarga yang baik kalau kita mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur bangsa yang ada di pendahulu-pendahulu kita. Tentu nilai-nilai agama sangat fundamental dan universal, tetapi nilai-nilai lokalitas yang mencerminkan karakter bangsa itu menjadi sangat membantu untuk mewujudkan nilai-nilai luhur seperti yang diharapkan nilai-nilai agama. Betapa banyak ciri-ciri khas daerah yang perlu dipertahankan, perlu dilangsungkan dalam menasihati orang tua kepada anaknya. Nah, itulah makanya kita tentu menghormati nilai-nilai, kalau dasar kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga NKRI, ini menjadi satu kesatuan yang kuat, yang menumbuhkan kepribadian yang berasaskan pada budaya yang ada di kita, dan kita juga menjadi bangsa yang berdaulat tentunya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di dalam apel pada pagi hari ini untuk ASN. Semoga di akhir tahun ini tetap Bapak Ibu sekalian bisa melakukan refleksi dan juga kemudian mempunyai resolusi yang akan menguatkan tekad kita di dalam mengarungi tahun depan, dan tentu yang paling baik hari ini lebih baik daripada kemarin, sehingga kita tentu berharap mempersiapkan resolusi tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Pembacaan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita khususkan waktu untuk berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan izinkanlah kami derekaken pembacaan doa ini dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau penguasa alam semesta. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan segala puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmah dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama secara virtual dalam kegiatan apel pagi kebangsaan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, curahkanlah rahmah dan kasih sayang-Mu. Semoga kegiatan ini senantiasa Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Berikanlah kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani kepada kami, pemimpin kami, dan bangsa kami yang beragam suku, budaya, dan agama untuk senantiasa bersatu padu seiring sejalan, mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, merawat kebinekaan dan keberagaman demi terwujudnya Indonesia yang maju.
penuh kedamaian, berbudi luhur, adil dan makmur, sejahtera lahir batin, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itulah ya Allah, sebagai Zat yang Maha Rahman, limpahkanlah untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan kebahagiaan Natalnya tahun ini dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berkahkanlah umur kami dalam ketaatan padamu. Jadikanlah kegiatan akhir tahun 2002 ini dengan kegiatan yang Kau anggap sebagai ibadah dan sebagai penutup tahun penuh berkah. Jadikanlah tahun 2023 sebagai sisa hidup kami untuk makin banyak berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama kami. Sinarilah hati kami dengan cahaya iman-Mu ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel pagi kebangsaan telah selesai. Apel pagi kebangsaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada apel pagi kebangsaan hari ini. Daun salam masak ikan mas. Kami sampaikan salam dari Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.